Shalom saudaraku yang terkasih, puji Tuhan bertemu lagi dengan saya untuk belajar sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita, amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya saudaraku yang seiman siapapun yang mendengarkan video ini selalu diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan kita yang kita sembah itu sangat-sangat luar biasa. Dari dulu sampai sekarang dan hingga selama-lamanya, Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baik, dia selalu menyertai kehidupan saudara, amin. Haleluya. Nah saudaraku, kali ini kita akan belajar satu topik yang menarik, yaitu kesembuhan ilahi. Dua minggu yang lalu saya sudah membahas tentang kesembuhan ilahi ini. Namun itu sudah saya upload juga di YouTube, saudara bisa tonton. Namun di video itu saya hanya membahas tentang kesembuhan ilahi yang bagian ciri-cirinya. Di situ saya membahas ciri-ciri kesembuhan ilahi. Kita tahu sekarang bagaimana kesembuhan ilahi itu sering terjadi di sekeliling kita. Setiap fenomena-fenomena kesembuhan ilahi sering sekali kita saksikan, kita dengarkan, bahkan kita lihat secara langsung, saudaraku. Bahkan kita mengalami sendiri, saudaraku yang terkasih. Namun ada satu pertanyaan yang menarik yang mewarnai kehidupan kekristenan dalam menanggapi peristiwa-peristiwa kesembuhan ilahi, yaitu apakah semua kesembuhan ilahi yang kita saksikan, kita dengarkan, kita lihat di media sosial benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak semua kesembuhan ilahi yang kita lihat, kita saksikan itu benar-benar berasal dari Allah. Karena Alkitab menyatakan kepada kita, ujilah segala sesuatu. Maka dari situ, saudaraku, saya mengingatkan kita jangan gampang percaya. Karena saudaraku, ada sebagian pihak yang memanfaatkan nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan atas peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan yang supranatural kelihatannya. Tetapi di balik semua itu ada kuasa-kuasa yang tidak dari Tuhan. Bahkan ada trik-trik yang mereka pakai untuk menyatakan, meyakinkan setiap orang bahwa kuasa yang mereka lakukan adalah kuasa yang dari Tuhan. Nah, kita tidak heran akan hal itu, saudaraku yang terkasih, karena Alkitab juga menyatakan kepada kita bahwa iblis bisa menyerupai seperti malaikat terang. Maka dari situ Alkitab menyatakan kepada kita, ujilah segala sesuatu. Dari sini saya mengingatkan kita, saya ini bukan berarti menyatakan ini bukan berarti saya tidak percaya akan kuasa Tuhan, saya tidak percaya akan kesembuhan ilahi. Saya percaya, saudaraku yang terkasih, namun saya mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang gampang percaya akan segala sesuatu. Untuk itu kita uji segala sesuatu dengan Alkitab. Nah, di video saya yang sebelumnya itu saya sudah membahas tentang pertanyaan ini. Di video itu saya sudah menjelaskan bagaimana kesembuhan ilahi yang benar-benar dari Tuhan. Ciri-ciri kesembuhan ilahi yang dari Tuhan bagaimana. Di video itu saya sudah menjelaskannya, saudaraku. Maksudnya sebelum video ini. Di situ saudaraku yang terkasih bisa melihat, belajar tentang Alkitab bagaimana cara membedakannya. Namun di sesi ini, saudaraku yang terkasih, kita tetap di kesembuhan ilahi, topiknya tetap kesembuhan ilahi. Namun kita maju satu langkah, apa maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi? Saudaraku yang terkasih, setiap peristiwa yang Tuhan lakukan, Tuhan mempunyai tujuan. Termasuk kepada peristiwa kesembuhan ilahi. Maksudnya yang benar-benar dari Tuhan. Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai tujuan. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar melakukan peristiwa itu. Tuhan tidak hanya sekedar asal-asalan. Tuhan mempunyai tujuan di balik setiap fenomena termasuk kesembuhan ilahi ini. Nah, itu yang akan saya bahas kepada kita pada kesempatan ini. Apa maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi? Saudara, sebelum kita masuk kepada pemahaman mengenai maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi, saudaraku yang terkasih, kita harus memahami terlebih dahulu kenapa manusia yang ciptaan Tuhan yang sempurna ini mengalami yang namanya sakit atau kelemahan tubuh. Kenapa, saudaraku yang terkasih? Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sempurna, saudara. Tidak ada kelemahan dalam tubuh manusia. Tetapi karena apa? Kenapa mereka bisa mengalami yang namanya kesakitan, kelemahan tubuh sekarang? Apa penyebabnya? Saudaraku yang terkasih, alasan yang pertama adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Kita melihat peristiwa manusia salah di hadapan Tuhan pertama sekali dalam Kejadian pasal yang ketiga. Manusia pertama Tuhan ciptakan dan manusia itu
melanggar perintah Allah, dan sehingga manusia disebut sebagai manusia yang berdosa. Dari peristiwa itulah, kesalahan-kesalahan itulah, sehingga turun-temurun kesalahan-kesalahan itu yang sama melanggar perintah Tuhan dilakukan oleh keturunan manusia yang pertama itu. Dan hingga kepada kita sekarang, kita sering melanggar yang namanya perintah Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan kita itulah, keberdosaan kita itulah sebagai manusia, kita mengalami yang namanya kesakitan. Tubuh kita mengalami yang namanya kelemahan. Jadi manusia bisa mengalami kesakitan, kelemahan tubuh karena kesalahan manusia itu sendiri. Dan poin yang kedua, saudaraku yang terkasih, kenapa tubuh manusia ini bisa mengalami yang namanya kesakitan, kelemahan tubuh? Alasan yang pertama tadi karena keberdosaan manusia. Lalu apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua yang saya akan sampaikan kepada kita adalah karena iblislah penyebab dari kesakitan manusia itu. Apakah iblis bisa membuat manusia sakit? Jawabannya bisa, saudaraku yang terkasih. Kenapa? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Ini sebagai bukti bahwa iblis itu bisa membuat manusia sakit. Kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan kepada kita, perhatikan baik-baik saudaraku yang terkasih. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun, perhatikan 18 tahun, dirasuk roh. Sekali lagi, dirasuk roh, sehingga ia menjadi sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi cerita ini, di kisah ini saudaraku yang terkasih, ada seorang perempuan yang mengalami kesakitan, bungkungnya menjadi punggung. Penyebab penyakitnya itu adalah dari roh. Dan saya menelusuri, roh ini bukan dari Tuhan. Itu bukan Roh Kudus, tetapi ini adalah roh jahat yang merasuki tubuh perempuan itu, sehingga perempuan itu menjadi bungkuk 18 tahun. Bayangkan saudaraku yang terkasih, ternyata iblis bisa membuat manusia menjadi sakit. Kita lanjut membaca ayat yang ke-12. Masih lanjutan ayat yang ke-11 tadi, Lukas 13 ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada kita. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudaraku, ternyata peristiwa ini Tuhan Yesus mengadakan mujizat kesembuhan ilahi yang telah diderita oleh perempuan 18 tahun, punggungnya menjadi bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Dan penyakitnya itu disebabkan oleh roh yang ada di dalam tubuhnya, yang merasuki tubuhnya, yang dicatat di dalam Alkitab. Dan roh itu adalah roh jahat. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus melihat itu, dia menyembuhkan dan melepaskan roh jahat itu. Dan perempuan itu, Alkitab mencatat, dia menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, ternyata roh jahat atau iblis bisa membuat manusia menjadi sakit. Saudara, itu adalah alasan kenapa manusia mengalami kelemahan tubuh atau namanya sakit, saudara. Karena ada dua alasan itu. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan kita. Apa maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi? Sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bukakan kepada kita Alkitab. Kita akan baca bersama-sama, kita akan renungkan bersama-sama supaya kita mendapat poin apa maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan kepada kita dengan pelan-pelan, silakan saudara simak baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ini sejumlah orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu,
menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini 38 tahun. Ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sekali lagi, tetapi hari itu hari Sabat. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat yang ke-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang ke-12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, maksudnya Yesus bertemu dengan orang yang baru sembuh tadi, dan berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Ayat yang ke-15. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus maksudnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, perlu kita ketahui siapa kira-kira penulis kitab Yohanes ini. Menurut beberapa penafsir mengatakan bahwa penulis kitab Yohanes atau Injil Yohanes ini ditulis oleh salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tentunya murid Tuhan Yesus sangat mengerti, sangat paham setiap peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Termasuk peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal yang kelima ini. Saudaraku, penulis kitab ini sama dengan nama daripada kitab ini sendiri, yaitu Yohanes, murid daripada Tuhan Yesus, yang kita juga kenal sebagai Rasul Yohanes sekarang. Penulis kitab Yohanes dalam Injil Yohanes ini dikenal juga sebagai penulis dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes termasuk kitab Wahyu. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal yang kelima ini atau Injil Yohanes pasal yang kelima ini, Rasul Yohanes mengisahkan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan sebuah mujizat kesembuhan ilahi. Saudara, kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini dikatakan ia menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun. Bayangkan saudara, 38 tahun. Jika kita di posisi orang tersebut, bagaimana rasanya? Wow, ini sangat berat bagi kita saudaraku yang terkasih. Ini pergumulan yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang sakit itu. 38 tahun. Dan 38 tahun ia merindukan yang namanya kesembuhan. Tidak ia alami saudaraku yang terkasih. Kasihan sekali. Selanjutnya saudara, di dalam perikop ini pasal yang kelima ini juga dikatakan bahwa ada sebuah kolam yang bisa menyembuhkan orang.
Wah, termasuk jenis penyakit apapun bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kolam ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Setiap kali malaikat Tuhan menggoncangkan kolam itu, orang yang pertama masuk di dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Wah, ini sangat luar biasa sekali saudara. Kolam bisa menyembuhkan penyakit setiap orang yang pertama sekali masuk ke dalam kolam itu. Sehingga setiap orang yang mengalami kesakitan, di situ dicatat bahwa ada orang yang lumpuh, ada orang yang timpang, ada orang yang buta, berbondong-bondong mengelilingi kolam itu. Saudaraku yang terkasih, namun orang yang lumpuh ini tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Namun ada hal yang luar biasa yang dicatat di dalam perikop ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu dengan cara Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya saudara, penulis kitab Yohanes ini melanjutkan tulisannya, ini sangat menarik sekali. Dengan berkata bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun itu pada hari Sabat. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada kalimat di bawahnya berkata begini, tetapi hari itu hari Sabat. Tentu dari kisah ini ada pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan, baik itu kepada orang yang mengalami kesembuhan saat itu, maupun kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu juga, dan terlebih-lebih kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang merenungkan, membaca firman Tuhan, termasuk di dalam Yohanes pasal yang kelima ini. Ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita untuk membangun iman kita dengan benar kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, salah satunya pesan itu yang akan saya bagikan kepada kita malam hari ini. Seperti tema kita tadi, maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi. Dari peristiwa ini kita akan belajar apa maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi, saudaraku yang terkasih. Untuk memahami maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi dari kisah Yohanes pasal yang kelima ini, saya akan mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6 saya akan bacakan kepada kita. Perhatikan baik-baik saudara, biar kita gak ketinggalan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maksudnya berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Sekali lagi, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Tuhan Yesus ini sangat lucu saudaraku yang terkasih. Jelas-jelas orang itu pasti merindukan yang namanya kesembuhan. Pasti mau sembuh. Dia sudah menderita 38 tahun. Buktinya dia juga sudah datang ke tempat kolam yang bisa menyembuhkan itu. Namun Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, dari pertanyaan ini saudaraku, kita akan menemukan apa maksud Tuhan yang ingin dia sampaikan kepada pribadi orang yang mengalami kelumpuhan 38 tahun itu. Saudaraku perhatikan baik-baik. Di situ tadi dikatakan di perikop ini dikatakan bahwa kolam Bethesda bisa menyembuhkan orang yang pertama sekali masuk ke kolam itu pada saat malaikat Tuhan menggoncangkan air itu. Jadi orang yang pertama masuk akan sembuh. Jadi orang yang kedua tidak akan mengalami kesembuhan, akan gagal. Nah, saudaraku yang terkasih, ini kan kayak perlombaannya. Orang yang sakit yang berkeliling di kolam itu, pastinya mereka was-was. Kenapa mereka harus was-was? Atau kenapa mereka harus siap siaga? Karena mereka, di antara mereka tidak ada yang tahu kapan kolam Bethesda digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Jadi pada saat itu tidak ada istilah antri saudara. Siapa cepat dia yang dapat. Siapa yang cepat melompat yang masuk kepada kolam itu dia yang sembuh. Jadi mau tidak mau supaya mereka tidak ketinggalan oleh temannya, maka mereka pasti fokus melihat kolam itu terus. Melototi kolam itu terus. Mereka benar-benar berharap kapan goncangan itu terjadi. Mereka beranggap bahwa di luar kolam itu tidak ada lagi kesembuhan. Tentunya saudara, orang yang paling tidak beruntung saat itu adalah orang yang lumpuh 38 tahun ini.
Kenapa? Orang yang buta masih bisa mendengar. Ketika ia mendengar goncangan air itu, maka dia masih bisa melompat. Meskipun tidak tahu arah lompatannya kemana, ya. Dan kedua, orang yang pincang, saudara. Di situ tadi dikatakan bahwa ada orang yang pincang. Nah, meskipun orang yang pincang itu bergeraknya tidak sempurna, maka dia masih bisa bergerak. Bayangkan dengan orang yang lumpuh. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Tetapi dia tidak bisa bergerak. Walaupun dia melihat duluan, maka dia tidak bisa bergerak. Tentunya saudaraku yang terkasih, orang ini tidak bisa menemukan kesembuhan di dalam kolam itu. Meskipun kecuali kalau dia diangkat oleh orang lain. Tetapi karena kalau usahanya sendiri, maka dia tidak bisa menemukan kesembuhan di dalam kolam itu. Karena dia tidak bisa bergerak, saudara. Orang lain pasti mendahulunya dia. Dia sudah menaruh harapan kepada kolam itu. Dia sudah fokus kepada kolam itu. Dia sudah benar-benar berharap kolam itu akan menyembuhkan dia. Namun orang itu tidak menemukan kesembuhan, saudaraku. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan Yesus datang dan melihat orang yang lumpuh itu. Dan berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara, dari percakapan ini ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia. Dari yang tadinya orang itu melihat kolam itu terus, berharap kepada kolam itu terus, dan beranggapan di luar kolam itu sudah tidak ada lagi pertolongan, Tuhan Yesus mengajarkan dia supaya ia membalikkan matanya yang fokus kepada kolam itu, tetapi ia kembalikan dari kolam itu melihat kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bisikan satu harapan baru yang mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Dari situ orang itu melihat Tuhan Yesus dan ia menaruh harapan baru kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita sudah baca bersama bahwa kolam Bethesda itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang pada zaman itu. Kenapa demikian? Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan menggoncangkan air kolam itu, maka orang bisa sembuh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memakai kolam itu untuk menyembuhkan orang-orang pada zaman itu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini dengan caranya sendiri? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus melihat orang ini, melihat keterbatasannya. Orang ini tidak bisa melompat ke kolam itu. Maka yang pertama Tuhan Yesus melihat itu, keterbatasan orang itu. Namun yang kedua, yang lebih penting yang perlu kita perhatikan adalah orang ini menaruh harapan yang berlebihan di kolam itu. Dia beranggapan di luar kolam itu sudah tidak ada lagi pertolongan. Dalam kata lain, dari Tuhan tidak ada cara lain lagi untuk menolong dia. Saudara, kita tahu bahwa kolam Bethesda adalah bagian dari cara Tuhan. Tetapi menaruh harapan di cara Tuhan adalah sesuatu yang salah. Kita tetap boleh menggunakan cara Tuhan. Kita tetap boleh menggunakan alat-alat yang Tuhan sediakan. Tetapi jangan sampai di cara Tuhan itu, atau di kolam Bethesda itu, atau di alat yang Tuhan sediakan itu, kita taruh harapan kita di situ. Di luar itu sudah gak ada lagi. Sesungguhnya saudaraku yang terkasih, kita tetap boleh menggunakan cara Tuhan. Boleh, karena itu Tuhan izinkan. Tetapi kita harus menaruh harapan kepada tempat yang benar. Jangan di caranya, tetapi kepada sumber cara itu, yaitu Tuhan sendiri. Itu yang benar, saudaraku yang terkasih. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan orang itu supaya dia tidak salah menaruh harapan. Karena kesalahan menaruh harapan akan menjadi sebuah berhala, saudaraku yang terkasih. Maka Tuhan tidak suka ketika kita memberhalakan sesuatu. Hanya Tuhanlah yang boleh kita jadikan sebagai sumber pengharapan kita. Satu-satunya tempat kita untuk berharap. Maka dari situ Tuhan Yesus mengajak dia untuk melihat Tuhan Yesus dan mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus memberikan satu harapan baru. Disinilah sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan dia supaya dia menaruh harapan kepada Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu pemberi cara daripada kesembuhan, termasuk kolam Bethesda. Itu yang benar, saudaraku yang terkasih. Nah, saudara, banyak sekarang anak-anak Tuhan, orang yang percaya,
salah memposisikan di mana dia menaruh harapan yang sesungguhnya. Banyak alat Tuhan sekarang. Sekarang kita melihat saudaraku yang terkasih, hamba Tuhan itu adalah alat yang Tuhan pakai. Oke? Namun hamba Tuhan bukanlah Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak boleh menaruh harapan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyembuhkan umat Tuhan, untuk menyembuhkan manusia, melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita sebagai orang yang percaya ini jangan sampai memberhalakan hamba Tuhan, menjadikan hamba Tuhan sebagai sumber dari pengharapan kita. Tuhan mengajarkan kita itu hamba Tuhan hanya sebagai alat. Itu memang Tuhan pakai, kita tetap boleh percaya. Namun Tuhan mengajarkan kita supaya kita sebagai orang yang percaya tidak melihat hamba Tuhan itu, tetapi kita melihat dan menaruh harapan kita kepada sumber daripada alat itu, yaitu Tuhan sendiri. Kita menaruh harapan di tempat yang benar. Jangan sampai di cara Tuhan atau alat-alat Tuhan kita jadikan sebagai berhala bagi diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang salah. Namun kita tetap menaruh harapan di tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, itu poin yang pertama dari maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi. Tuhan mengajarkan kita supaya kita menaruh harapan di tempat yang benar. Jangan kepada alat Tuhan. Oke? Jangan kepada seperti sekarang hamba Tuhan. Seperti yang tadi di kolam Bethesda. Jangan jadikan kolam Bethesda sebagai tempat pengharapan kita. Tetapi tempat pengharapan yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Yaitu sumber daripada alat yang Tuhan pakai. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi adalah Tuhan mengingatkan kita bahwa cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara, termasuk untuk menolong orang yang lumpuh 38 tahun itu, tidak hanya satu cara. Tetapi banyak cara Tuhan untuk menolong hidup orang yang Ia kasihi. Kita melihat di ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, pernyataan ini menunjukkan bahwa orang ini telah kehilangan harapan selain daripada kolam itu. Dia tetap berharap kepada kolam itu, dia tetap percaya kepada kolam itu, namun dia beranggapan bahwa di luar kolam itu tidak ada lagi kesembuhan atau tidak ada lagi cara Tuhan untuk menolong kehidupannya, untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Maka ia berkata, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku di dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, maka orang lain sudah mendahului aku. Saudaraku yang terkasih, apakah demikian? Apakah hanya satu cara Tuhan untuk menolong? Saudaraku, kita melihat dan menyaksikan bersama, telah membaca bersama, bahwa cara Tuhan untuk menolong tidak hanya satu. Buktinya Tuhan mengizinkan orang itu bisa sembuh lagi. Ini menunjukkan bahwa cara Tuhan untuk menolong tidak hanya satu. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan pernah hilang harapan. Selagi kita tetap menaruh harapan di tempat yang benar, percayalah Tuhan akan menolong kita, memberkati kehidupan kita, bahkan menyembuhkan kehidupan kita dengan caranya Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi, sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang taat. Kita melihat di ayat yang ke-9 begini. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Setelah ayat ini ada kalimat, di situ dikatakan, tetapi hari itu hari Sabat. Saudaraku, kenapa ayat itu ditulis? Maksud kalimat itu ditulis, saudaraku yang terkasih, tetapi hari itu hari Sabat. Kita lihat maksud kalimat itu di ayat yang ke-10. Apa maksudnya? Saya bacakan kepada kita. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu,
hari ini hari Sabat. Sekali lagi, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudaraku, orang Yahudi pada saat itu telah mengeluarkan hukum bahwa pada hari Sabat, sesuatu yang lebih berat daripada jarum tidak boleh diangkat. Dan kalau itu diangkat, itu namanya melanggar hukum Taurat. Dan ingat, orang yang melanggar hukum Taurat akan dirajam oleh batu. Saudaraku, tilam pada saat itu lebih berat daripada jarum. Jadi kalau orang itu mengangkat itu, maka dia akan menerima resiko, yaitu dirajam oleh batu oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memberikan pilihan kepada orang ini. Kalau ia tidak mengangkat tilamnya, maka dia tidak akan sembuh. Tuhan Yesus menuntut sebuah ketaatan. Dan pada akhirnya saudaraku yang terkasih, orang itu melakukan perintah seperti yang Tuhan Yesus lakukan, maka ia memperoleh kesembuhan. Nah, meskipun pada akhirnya kesalahan atau risiko yang sebenarnya ia terima, tidak ia terima. Karena ia melemparkan kesalahan itu kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat yang ke-11. Akan tetapi ia menjawab mereka, maksudnya orang yang baru sembuh itu menjawab orang-orang Yahudi, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang telah mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, resiko ini dia lemparkan kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya mungkin Tuhan Yesus gimana perasaannya ya? Orang ini malah melemparkan kesalahan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, dari situ orang-orang Yahudi mencari Tuhan Yesus. Dan setelah mereka menemukan Tuhan Yesus, mereka mulai berusaha untuk menganiaya Tuhan Yesus. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menghakimi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, dari poin ini Tuhan Yesus memberikan satu pilihan dan mengajarkan kita supaya kita memilih sebuah ketaatan. Mengajarkan kita supaya orang-orang yang percaya menjadi pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Poin yang keempat, saudaraku yang terkasih, maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi adalah menyatakan kehendak Bapa atau menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan kepada kita, disimak baik-baik. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang telah dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ayat yang ke-37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, dari ayat ini mengajarkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk kesembuhan ilahi itu, adalah menyatakan kehendak Bapa atau menyatakan kemuliaan Bapa. Mari kita baca Yohanes 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan kepada kita. Ini sebagai bukti bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk kesembuhan ilahi ini, menunjukkan bahwa Yesus menyatakan kehendak Bapa atau melakukan kehendak Bapa. Kita baca di ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat, melakukan pekerjaan-pekerjaan termasuk kesembuhan ilahi itu tadi yang telah Yesus lakukan. Tetapi di ayat yang ke-17 Yesus menjawab begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudaraku yang terkasih, dari pernyataan yang telah kita baca ini, melalui Yohanes pasalnya yang ke-10 tadi, bahkan Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa maksud dibalik kesembuhan ilahi itu untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Pada akhirnya saudaraku yang terkasih, melalui perikop ini, pada Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 ini, kita belajar 4 poin mengenai maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi.
Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita supaya kita menaruh harapan di tempat yang benar. Oke? Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengerti bahwa cara Tuhan untuk menolong itu tidak hanya satu, tetapi ada banyak cara Tuhan untuk menolong hidup saya dan saudara. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita maksud daripada kesembuhan ilahi. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan dengan benar. Dan yang terakhir, saudaraku yang terkasih, maksud Tuhan di balik kesembuhan ilahi itu untuk menyatakan dan melakukan kehendak Bapa, atau menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudaraku yang terkasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.